Terabiobak yang berisi bakteri Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Phomilus cereus adalah agen biotik untuk tanaman lebih sehat. Maksudnya begini, tanaman yang sering terganggu atau diinfeksi oleh bakteri maupun jamur yang patogen biasanya adalah tanah yang sudah sering disemprot dengan bahan kimia, baik herbisida, fungisida maupun insektisida, sehingga bakteri baik di dalam tanah berkurang, menyebabkan bakteri patogen maupun jamur patogen yang mendominasi dan berpotensi menginfeksi tanaman. Kita ada solusi terbaik ini yang murah, mudah, dan efektif untuk mencegah infeksi jamur maupun bakteri patogen pada tanaman yang menyebabkan tanaman misalnya layu daun, layu buah, busuk daun, busuk buah, maupun layu fusarium. Oleh karena itu, penggunaan Terabiobak ini yang berisi dengan bakteri Bacillus subtilis ini akan diaplikasi ke lahan ini. Sebaiknya ke lahan sebelum ditanam. Ini kebetulan mau ditanami padi, sudah diaplikasi pupuk pembenah tanah. Kemudian ini kita persiapkan bakterinya, Terabiobaknya, untuk mempercepat penguraian bahan organik juga bisa. Kemudian yang kedua tadi untuk menambah jumlah bakteri baik dan bakteri yang bisa mendominasi jamur dan bakteri patogen di dalam tanah, sehingga serangan bakteri patogen bisa dicegah atau dihindari. Berikut kita akan berikan tata cara perbanyakan bakteri di dalam Terabiobak sebelum diaplikasi ke tanaman. Cara ini bisa menghemat penggunaan bakteri karena dari satu botol bisa diperbanyak menjadi 100 liter. Pertama, isi air 100 liter. Kedua, masukkan gula batok 300 gram. Ulangi setiap 24 jam, sebanyak 3 kali. Ketiga, aduk sampai larut dalam air. Keempat, masukkan 1 botol Terabiobak. Kelima, aduk supaya tercampur secara merata. Keenam, tutup rapat dan aduk setiap 24 jam dan tambahkan gula batok. Ketujuh, setelah 3 kali 24 jam, siap diaplikasi. Setelah 3 kali 24 jam atau 4 kali 24 jam, saatnya kita akan mengaplikasi fermentase atau kultur bakteri Bacillus dari Terabiobak yang sudah siap untuk disiram atau diaplikasi ke lahan. Caranya demikian, diambil wadah, kemudian diisi dan bakterinya disiram. Usahakan secara merata ke seluruh lahan supaya bakterinya lebih merata dan bisa lebih cepat untuk mengoksidasi seluruh bahan organik di dalam tanah dan mendominasi pertumbuhan bakteri maupun jamur patogen. Oleh karena itu, setelah dilakukan pengaplikasian seperti ini, maka selanjutnya 2 atau 3 hari ke depan sudah bisa ditanam. Efek atau fungsi dari pengaplikasian ini akan sangat nyata karena bakteri Terabiobak atau bakteri Bacillus di dalam Terabiobak akan mampu untuk mendominasi bakteri dan jamur patogen, sehingga diharapkan jamur atau virus atau bakteri patogen penyebab penyakit atau infeksi penyakit pada tanaman bisa ditekan atau bisa dicegah. Inilah yang diharapkan, sehingga nanti pertumbuhan tanaman, dalam hal ini tanaman padi, diharapkan akan lebih bagus dengan produksi yang lebih bagus, dengan tetap memperhitungkan atau melakukan pemupukan berimbang sesuai dengan ketetapan atau kebiasaan atau dosis pemupukan di daerah ini. Demikianlah video ini kami buat, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang menonton. Jika ada pertanyaan silahkan di komen. Kurang lebihnya terima kasih.